nyanyi dulu yuk. Apa? Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku. Ya udahlah, emang nggak pantas buat nyanyi. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Ya terserah kalian nontonnya kapan. Selamat datang di acara ngobrol-ngobrol dari Departemen Keprofesian dan Keilmiahan. Yap. Apa namanya? Insight Keprofesian dan Keilmiahan. Ya. Dan ini akan mengundang salah satu teman kita dari Teknik Fisika, mahasiswa Teknik Fisika, yang kita akan membahas apa ya? Tentang apa ya siang hari ini? Kebetulan yang kita undang ini udah sangat terbilang expert lah ya. Waduh, Kelas- expert. Kelas angkatan atas ya. That's it. Ya, Kebetulan betul. sedang mengikuti kegiatan magang Kampus Merdeka di ya jangan spill dulu. Ya, nanti aja. Langsung aja deh kita panggil bintang tamunya Aditya Valentino. Oke, santai. Oke, gimana kabarnya? Baik. Suaranya semangat dong. Baik. Oke, gimana magangnya? Santai dulu ya, santai. Ini salah sih kayak Iya. jangan patah dulu tuh. Iya. Jangan patah dulu langsung. Langsung ya. Magang dulu. Tanya yang santai-santai aja nih. 1 minggu ini ngapain deh? Seminggu ini jalan-jalan sih. Mau jalan-jalan. Sangat healing ya Anda ya. Betul. Kan magang kan bukan bekerja ya. Baik. Tipis-tipis. Magang G-nya apa? Oke, kita lanjut aja. Gak usah banyak basa-basi ya. Perkenalan dulu dong. Mungkin ada teman-teman di sana yang belum kenal. Ayo. Halo semuanya, kenalin aku Aditya Putra dari Teknik Fisika angkatan 2021. Apa Ji asal? Panggilannya apa? Panggilnya Adit. Dari daerah? Dari Banten. Oh, dari Banten. Banten, bukan Banten. Sorry. Emang ini itu kentara ya. Oke. Ini kok kosong di sini ya? Iya. Bentar. Oh iya kayak udah ada yang kurang ya. Saya beli minum dulu deh, Bentar ya. Iya. Ini nggak enak ini kalau ngobrol sama Yes. tamu kece ini nggak ada. Bentar ya, cepat ya. Ya. Disuruh-suruh sih. Enggak apa-apa, emang dia biasa disuruh. Rollnya sini ini. Udah datang aja nih. Udah. Oh, cepat sekali. Oke, langsung aja kita. Oke. Ini khusus buat Aditya Valentino kopi. Wah, masih banyak. Duduk. Sekarang saja kita tanya-tanya. Ini kan dari teman kita angkatan 2021 yang udah pernah menjalani magang. Soalnya dari Teknik Fisika itu sendiri kan katanya nggak wajib magang gitu. Betul. Yang Cuman wajib itu KP. KP yang wajib. Nah, tapi beliau ini sudah magang. Nah, kita akan mengorek ya apa saja informasi-informasi yang bisa dijadiin pelajaran buat mahasiswa Teknik Fisika lain tentang dunia permagangan. Benar sekali. Oke, pertanyaan pertama langsung deh. Kenapa sih dulu itu bisa kepikiran buat lanjut buat mengikuti magang gitu? Di saat kan nggak ada kewajiban buat magang. Terus yang lain kan kenapa sih harus magang? Kan jarang ya mahasiswa Teknik Fisika yang magang ya. Jarang yang ngeh gitu bahwa magang itu penting. Nah, tiba-tiba kamu magang. Itu latar belakangnya bisa diceritain nggak gitu? Sebenarnya nggak tahu ya. Sebenarnya kan kita dari awal magang juga udah disuruh bikin rencana kita kuliah selama 4 tahun. Ingat gak pas maba ya nggak sih life plan? Iya, betul. Pas apa? PTF. Ya, terus habis itu pas welpar juga disuruh kan penugasannya gitu. Nah itu emang aku dari awal tuh udah nentuin kalau misal aku tuh pengen magang sama kuliah ini. Terus aku juga ngelihat kayak teman-temanku di luar kampus ya kayak UI, ITB dan lain-lain tuh juga banyak yang udah ikut magang duluan gitu. Nah sampailah di semester 5 tuh kan teman-teman udah pada KP kan, ada yang udah KP ada yang belum. Nah situ aku udah ngeplan tuh kalau misal kayaknya aku mau ngambil magang dulu baru nanti nyoba apply misal KP atau apalah segala macam. Jadi
aku di libur semester kemarin itu aku udah ngerencanain ternyata di batch 6 itu ada pembukaan MSIB dan itu adalah program magang. Nah itu aku udah ini sih udah kayak oke ini aku pengen ngambil dari magang dan juga sekalian aku pengen nentuin juga kayak aku tuh sebenarnya sukanya tuh di mana kayak kan karena teknis kan kita banyak ya ini apa Ya itu dia, banyak peminatannya ya, itu dia banyak, tuh kayak iya, keilmuannya. itu kalau misal dulu aku maba tuh selalu dibilangin kayak kita bisa ngobrol sama semua jurusan gitu dibilangin. itu dia Nah jadi kayak kita kan tetap harus tentuin kan kayak satu fokusan kita tuh mau kemana gitu. Nah itulah makanya aku ikut magang ini juga salah satunya untuk cari tahu aku tuh sebenarnya sukanya di bagian mana atau di posisi apa gitu. Ya kan tadi disinggung tuh teman-teman yang lain kan pada KP. Tapi kenapa kamu langsung ke magang langsung dulu? Kenapa nggak KP dulu mengikuti teman-teman yang lain? Apakah ada pertimbangan khusus gitu? Nah, kalau dari yang aku dapetin juga ya, dari aku juga sebenarnya sebelum ikut magang tuh aku sempat ngobrol juga sama kating-kating yang sempat magang kayak Mbak Realita itu kan dia di Freeport dan lain-lain itu kayak pas nanya-nanya ke kating-kating ini juga mereka bilang insight dari magang tuh jauh lebih besar dibandingkan dari KP karena kan KP kalian kita kan cuman 2 bulan ya 2 bulan atau 1 bulan gitu. Bulan aku Ya kan ada yang maksimal 2 bulan atau 1 bulan ya. Nah itu kan tapi kan kayak kalau misal magang tuh ya minimal 5 bulan dan itu sama yang kemarin aku jalan itu kita tuh magang emang benar-benar dikasih tugas gitu bukan cuman kayak toleh kantor terus bikin kopi nggak hanya bisa kan brandingan magang kan ya beli gorengan fotokopi kayak doang jadi ya lebih banyak lah insightnya dibandingkan KP gitu makanya aku niatin buat magang duluan biar pas KP itu kayak aku udah tahu aku mau kemana jadi KP itu kayak apa ya sekalian ngelanjutin jalan yang udah aku niatin gitu. Iya, by the way, kan kamu magang 5 bulan. Itu kan hampir sama kayak KP kan? Itu bisa dikonversi KP atau nggak bisa? Nah, itu kalau misal dari yang kemarin aku ikutin itu aku bisa konversi jadi di KP-nya. Magangnya bisa dikonversi jadi KP. Ya, Waduh. Berarti sekali jalan langsung betul 20 terlampaui itu. Menarik. Sekali mendayung. Ya, apa namanya? Sekali mendayung 20 terlampaui. Itu dia. Samosir. Bagus kata-kata bagus. Terus ini kamu udah magang di mana aja apa baru ini magangnya? Kalau magang baru ini, cuman sebelumnya ya sempat ikut project-projectan dosen aja. Itu sih. Ya kalau boleh tahu magangnya di mana? Bisa diceritain nggak tentang magangnya? Kalau aku tuh kemarin BRM tuh ikut namanya program Gerilya. Itu tuh program dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Nah itu kemarin tuh di situ aku dapat 2 posisi sebenarnya. Pertama di kementeriannya, sama lagi di perusahaan yang bekerja sama dengan kementerian. 2 posisi langsung. Ya, bedanya apa itu? Nah kalau di kementerian tuh paling ya kalau misal kita ada acara-acara aja kayak misal ketemu perusahaan A gitu atau apa ada acara apa. Nah kalau yang aku benar-benar kerjain itu di perusahaan yang kerja sama kementerian ini namanya itu ISR gitu. Berarti perusahaannya itu di bawah kementerian itu berarti? Bukan di bawah tapi bekerja sama. Oh bekerja sama. Afiliasi. Benar-benar bekerja sama. Kolaborasi. Apalagi? Collab. Oh collab. Bagus. Jadi kan disebutkan kalau kamu nih ditempatkan di perusahaan yang namanya ISR. Ya. Itu kalau boleh tahu perusahaan bergerak di bidang apa terus kamu posisinya di sana sebagai apa? Sebenarnya kalau di ISR tuh kan dia sebenarnya perusahaan think tank. Cuma sekarang dia perusahaan apa? Think tank. Iya. Itu dia kayak riset lah. Nah, cuma sekarang dia udah bergerak ke arah consulting si ISR ini. Tapi itu semua di bidang energi. Jadi mereka perusahaan itu dia menerima kayak apa ya? Konsultan misal dari BUMN atau apa segala macam ke dia terkait isu energi. Nah, biasanya perusahaan itu tuh ISR ini dia ngeluarin buku. Jadi setiap tahun tuh dia ngeluarin buku namanya Outlook. Itu dia tentang perkembangan energi terbarukan di Indonesia atau enggak isu-isu kayak kemarin kan sempet tuh ya pas politik itu kan kayak terkait apa pertambangan dan lain-lain. Nah, itu kita ngekaji juga tuh kayak terkait hilirisasi dan lain-lain dan itu dikaji gitu. Nah tuh gimana tuh kajiannya tuh? Waduh. Jangan di sini. Lanjut. Ya udah itu jadi kalau di ISR.
Nah kalau posisi ya, kalau di ISR tuh aku ngurusin bagian untuk carbon capture storage, buat exploration carbon capture storage. Itu. Ada masalah nggak tentang carbon capture storage di Indonesia ini? Jadi, dari insight yang kamu dapatkan dari magang tersebut. Sebenarnya CCS ya sebenarnya kita ngomongnya itu tuh kayak sebenarnya kalau misal dari Techfish itu lumayan agak apa ya agak beberapa materi yang kita nggak pelajari dari Techfish terkait reservoir gitu kan kita nggak pelajarin. Jadi kemarin tuh pas aku ngerjain CCS itu karena aku juga harus ngerjain bagian reservoirnya itu ya agak lumayan berat sih. Cuman kalau misal kayak implementasi di Indonesia sendiri itu sangat-sangat potensial CCS ini karena sekarang lagi jalan 12 project Indonesia terkait CCS menuju Indonesia emas. Menuju Indonesia emas 2045. Nah itu. Catat. Kemarin tuh pas aku kaji itu kayak emang worth it ya kita bikin CCS karena harganya mahal ya. Terus kayak sebenarnya CCS itu kan dia karbonnya itu akan disimpan di dalam tanah yang kita injak ini kan, dan itu butuh safety system yang lumayan baik gitu. Dan kita tahu sendiri kan Indonesia agak apa tuh? agak lain ya. Jadi ya emang mungkin kalau misalnya emang implementasi ya sebenarnya bagus, cuman lebih apa ya Indonesia masih butuh buat bisa dibilang riset lah terkait masih butuh proses lah, masih butuh proses buat implementasi CCS ini sendiri gitu. Terus sebenarnya aku tertarik tuh yang carbon capture itu kan karbonnya ditanam ke tanah, nah itu katanya berdampak ke unsur hara di dalam tanah, benar apa enggak? Sebenarnya kalau misal yang aku jadi kemarin tuh aku ngolah buat di Cekungan Kutai itu di Kalimantan. Nah itu sebenarnya unsur hara enggak juga sih. Kalau aku nggak tahu ya kemarin soalnya yang aku analisis tuh aku nggak sampai ke dampak unsur hara dan lain-lainnya. Aku cuman ngurusin bagian teknisnya dan itu sebenarnya itu kan terkait reservoir ya. Jadi reservoir itu struktur tanah yang ada di bawah kita nih geological itu. Jadi kayak kemarin tuh salah satunya yang aku olah itu adalah batuan pasir. Itu dia bisa nyimpan karbon ratusan tahun. Nah itu dari situ itu makanya karbon tuh butuh diolah dulu kondisi reservoir di dalam tanah itu biar si karbon itu dia bisa kesimpan situ dalam waktu yang lama gitu. Karena kalau misalnya kita nggak analisis reservoirnya itu asal-asalan kita masukin karbon, nah itu kan kita si tanah itu kan belum tentu juga dia bisa nyimpan karbon dalam jangka waktu yang lama kan. Nah, itu yang perlu di riset gitu. Sedikit bingung ya. Ini mantap dia. Tapi nice info. Terus ini magangnya baru di sini ya berarti belum kemana-mana lagi. Baru pertama kali ini di Kementerian SDM Masalah Energi itu yang apa namanya perusahaan di bawah ISR. Terus di perusahaan itu udah ngelakuin apa aja kira-kira? Ya ngelakuin apa? Tugas-tugas yang diberikan apa aja? Kalau kemarin tuh ya awal-awal itu pemasangan PV. Awal pemasangan PV, terus dari pemasangan PV itu kan diajarin tuh, aku juga dapat sertifikasi buat pemasangan PV. Terus itu kayak sebulan awal itu kita kayak diajarin dulu tuh kayak terkait teknologi dari energi terbarukan apa aja gitu, ada geothermal dan lain-lain. Itu kita benar diajarin kayak dari teknisnya gimana, manajemen resikonya gimana, terus habis itu ekonominya gimana. Jadi emang benar-benar diajarin dari A sampai Z gitu terkait teknologi di bidang energi ini. Nah dari situ baru kita dilempar ke perusahaan tadi di ISR itu. Nah itu pas dilempar situ pertama-tama emang aku masih ngurusin buat PV awal. Jadi aku sempat bikin kayak tips pemasangan PV gitu di IG-nya ISR. Nama IG-nya Solar Hood. Jadi bisa dilihat itu ada beberapa postingan yang aku buat ya informasi terkait PV. Nah dari situ abis aku dikasih tugas buat buat ngebantuin kajian terkait eksplorasi geothermal dan CCS di Indonesia. Nah awalnya kan aku itu kan jauh ya dari Techfish ya, geothermal dan CCS yang which is itu adalah exploration gitu. Anak-anak geo yang main. Nah itu kayak aku pas tahu itu kayak aduh gimana ya, kayak soalnya belum dari nol gitu karena kita nggak belajar banget gitu. Nah dari situ aku bilang kayak yaudah CCS dulu aja, ntar geothermal kalau CCS-nya sanggup ntar lanjut geothermal. Nah itu cuman kemarin aku cuman ngekaji CCS itu aku
ngerjain, jadi aku bikin kayak apa ya, POD lah, plan of development. Itu kayak kayak feasibility study lah, kayak apakah proyek CCS ini bisa diterapkan di daerah itu gitu. Nah, bisa diimplementasikan. Ya benar. Nah itu analisis itu dari analisis non teknikal, itu dari peraturan dan lain-lain. Terus ada teknikalnya itu dari injectionnya gimana, transportationnya gimana, terus habis itu exploration reservoirnya gimana gitu. Jadi dan di akhir kemarin tuh aku ngasih rekomendasi ini tuh dia pakai teknik apa injeksinya yang bisa dipakai, terus habis itu transportasinya pakai apa. Jadi mostly itu sebenarnya kayak ya plan of development. Jadi karena CCS di Indonesia juga masih under develop, belum tahap pembangunan. Gitu. Menarik. Jadi ini udah sangat beyond TF. Tapi kan katamu kan tadi notice kan bahwa ini kan tidak dipelajari dari apa? Kita kan mempelajari dasar-dasar itu. Berarti di saat magang akan ada kayak apa ya? Pemberian materi ya dari perusahaannya. Betul. Sebenarnya ada kayak kalau misal nggak tahu ya, kalau misal kerja tuh sebenarnya kita kayak kalau misal bingung atau apa langsung tanya aja sebenarnya. Ya, sebenarnya itu hal yang harus diterapkan juga sebenarnya di kuliah. Kalau misal kita bingung ya kita tanya dosen langsung gitu kan. Kalau misal kayak kita nggak ngerti sesuatu kita langsung tanya dosennya. Itu sebenarnya yang kemarin aku lakukan juga. Karena kan kita kerja kan kalau misal salah kan bisa. Berarti intinya bertanya lah. Iya betul, bertanya. Kalian tuh kalau di kelas kalau nggak paham bertanya. Betul, di kelas benar. Kuliah itu tempatnya salah. Terus balik kalau dosennya bertanya malah diem. Ini dosennya nggak ngerti kan kita paham apa enggak, makanya tanya aja. Nggak ngerti. Kalau dosen tanya tuh yang nggak ngerti. Iya biasanya kan dosen nanya malah diem. Yang nggak ngerti Diem ini. Hah? Dosen tanya. Udah deh lanjut deh. Kayak karena udah diceritain tuh magang di Solution Energy. Nah, kira-kira kesulitan terbesar kamu saat magang itu apa? Kesulitannya sebenarnya ya itu sih mempelajari materi-materi yang kita nggak pelajari sebenarnya. Lebih ke pengembangan materi yang disesuaikan dengan tempat magang itu ya. Tapi dari materi yang tidak kita belajar di kuliah nih, kan berarti ada gap gitu kan. Nah berarti yang kepake itu ada nggak? Iya ya, masalah gap materi ya. Nah, kira-kira kan kamu udah pernah magang nih, udah ngerasain magang sama masih menjadi mahasiswa. Kira-kira gap materi ataupun mata kuliah kita yang kita pelajari di teknik fisika ataupun masih perkuliahan ini, apakah ada gap dengan penugasan yang ada pada saat magang gitu? Kalau gap sebenarnya ya kalau misalnya emang pure materi yang kita nggak pelajari di jurusan kita itu gapnya pasti jauh kan. Kayak tadi reservoir kita kan nggak belajar bebatuan di tekfis kan. Nah cuman yang mungkin gap agak lumayan dekat tuh bagian pas masuk ke bagian injection atau transportation. Itu kan dia masuk kita ke pipeline, masuk ke kayak apa instrumentasi yang mau dipakai apa aja, teknisnya itu kayak gimana. Nah, itu kan lumayan, bukan lumayan sih, emang kita belajar gitu kan. Kayak contohnya mata kuliahnya kayak sismen, terus apa sismen itu? Sistem instrumentasi. Kan kalian mengambil kan? Iya. Terus kayak SPO, sistem pengendalian otomatis ya gitu. Jadi ini McFlu, mekanika fluida juga itu kan terkait pipeline gitu kan. Jadi sebenarnya ya kita belajar. Cuman tadi yang aku bilang di awal, kita tuh entah kenapa belajarnya kayak tipis-tipis gitu. Tipis-tipis respect. Kayak gak tau ya, aku tuh kemarin pas ngerjain tuh kayak aku tahu nih, aku paham gitu yang dimaksud apa gitu. Cuman ada beberapa materi yang kayak misinformation pas kita kuliah gitu kayak ngerti sih kayak ada satu blok yang kayak kok ini aku nggak ngerti ya. Butuh baca-baca lagi buat connect the dot. Iya betul. Istilahnya connect the dot. Itu. Jadi kayak kalau soal dibilang itu ya enggak. Jadi kita kayak tapi emang butuh harus belajar lebih lah. Misal kayak sismen kayak itu kan mata kuliah menurutku mata kuliah penting ya. Jadi cuman kalau misalnya emang kalian belajar cuma pas kelas doang agak lumayan gap tuh. Agak lumayan gap. Emang harus abis belajar di kelas tuh kayak harus dikulik lagi gitu. Biar gapnya nggak jauh gitu sih. Betul. Terus itu kan ada gap. Nah, kira-kira selama kamu magang ini kira-kira ada hal yang paling pengalaman yang paling mengesankan pas magang gitu apa? Misalnya ketemu alumni, ketemu mahasiswa lain yang lebih jago, ternyata aku mah jagonya di ITS aja atau apa kayak bisa diceritain dong. Di luar sana gimana? Ya dunia magang itu gimana? Apakah semuanya overpower atau gimana tuh?
Jadi sebenarnya nggak tahu ya, kalau magang nih aku juga dapat hal yang di luar teknis sih sebenarnya hitungannya. Jadi kayak kebuka wawasannya, kayak kalau misalnya kita tuh yang jago tuh bukan ITS doang gitu, kayak masih banyak kayak ITB, UI. Jadi kayak kita lulus tuh saingan kita bukan teknis, saingan kita ada ITB, ada UI, ada UGM, dan mereka jauh lebih gila bisa dibilang dibandingkan kita gitu. Karena kemarin kayak beberapa temanku tuh udah hitungannya magang kedua dan ketiga. Magang kedua ya. Dan itu anak UI yang lakukan anak UI ITB. Jadi kayak kan kita kadang ada alasan ya, kayak misal kayak aduh nih kampusnya agak ini ribet gitu dan semacam. Ya ini mereka bisa gitu, dan kayak kalau misalnya mau gila emang gila sekalian gitu. Kalau misalnya emang mimpi lo tinggi mah emang harus gila gitu. Lost. Iya benar nggak bisa. Apapun kan kulakukan. Betul. Nah terus kayak pas kemarin juga jadi tahu kayak gimana cara menempatkan diri sama orang-orang penting gitu. Oh iya, sama pejabat-pejabat tinggi. Ya, lumayan. Nah, udah berapa lama magangnya? 4 bulan. Udah pasti ya ada interaksi dengan pejabat-pejabat Ya, tinggi dan ya. bapak-bapak. Coba dong ketawa karir. Udah skill ketawa karir sampai mana nih? coba. Atau jokes karir lah, jokes karir. Iya, apa kayak yang jokes karir atau Aduh. ketawa karir. Ya, butuh skill itu. Emang belum sih, cuman nggak bisa kalau gini. Berarti magang berapa bulan? 4 bulan. Magang 5 bulan belum bisa ketawa karir. Jangan diikuti ya. Masih butuh belajar kalau itu ya. Ketawa karir itu penting jika misalnya pelatih lapangan kalian ngasih jokes. Lihat ini deh, misal video TikTok lucu yang Facebook yang 10 tahun lalu deh. Tunjukin ke kalian. Ini lucu ya. Terus lu bisa iya Pak. Itu aja masih kaku. Ya ini aja masih kaku. Dan itu sangat penting nanti di Iya, dunia. salah satu contohnya. Itu dia bro, gak bisa kalau kamu harus selalu tersenyum. Iya. Apapun harus senyum. Harus ceria mengikat hati atasan kalian teman-teman gitu. Oke. Kira-kira ini deh apanya insight yang bisa kamu berikan kepada teman-teman penonton setia kita, walaupun video pertama tapi kalian tetap setia menonton di menit segini, itu paling setia. Nah, kasih dong apa insight hal yang kamu dapatkan setelah magang ini gitu. Kenapa TF itu harus magang? Nah ini sebenarnya hal yang atau langsung saja deh mereka kan mungkin pengen magang atau masih bingung nih magang apa enggak ya. Nah, berilah mereka alasan kenapa harus magang gitu, yakinkan mereka buat magang gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya dibilang magang atau enggak, ya itu pilihan kalian lah. Cuman yang penting nggak FOMO aja. Itu yang bakal menjadi fatal kalau misalnya kalian FOMO gitu. Karena ya magang, dan mau kalian magang, mau kalian nggak magang, mau kalian KP doang gitu. Ya itu kan tergantung plan kalian apa kan. Cuman kesalahan kebanyakan orang tuh mereka nggak ngeplan, terus habis itu kayak buka program ini, ikutlah bukannya. Ya itu nggak salah juga gitu. Cuman alangkah lebih baiknya kalau misalnya emang kalian ngelakuin itu karena kalian emang mau gitu. Dan kalau misal kalian ngelakuin karena kalian udah mau gitu, misalnya kayak emang dari awal kalian mau gitu, itu pasti akan lebih enak karena akan ngebuka jalur kalian kemana-mana gitu. Kayak kalian bisa ketemu, misal kalian kan kalau misalnya itu kan kalian udah tahu kan masuk industri mana kan berarti. Kayak misal aku tuh emang tertarik di industri energi gitu, karena aku milih magang di industri itu. Jadi pas magang jadinya aku tahu nih jadi kebuka lah jendela-jendela kayak ternyata industri energi itu gini, industri pertambangan tuh gini, terus kayak abis ini kayak jabatan tangan sama dirut A tuh gimana, gitu kayak gitu tuh apa jadi kebuka gitu cara kita bersikap gitu. Experience bro. Terus kayak bukan cuman teknis materi ya, cuman kayak sosial kayak cara non teknis lah. Iya non teknis, kayak cara kalian berteman gitu, cara kalian confidence di depan umum gitu. Itu tuh hal yang kebuka banget gitu. Jadi ya sebenarnya magang ya pasti ada bagusnya lah gitu. Semua hal tuh pasti ada trade off lah. Mau kalian cuman kuliah doang, pulang kupu-kupu ya, kuliah pulang pasti ada dampaknya juga. Jadi ya balik lagi kalian mau magang atau enggak, ya sama-sama bagus lah. Gitu. Oh ya. Ini magangnya 5 bulan. Di mana ya? Di Banten. Di Jakarta. Itu kira-kira magangnya itu free apa dibayar juga tuh? Dibayar. Berarti ada yang intensif. Ada. MSCB dibayar ya, bukan? Ada. Ada yang semua ada atau ada yang Semua ada.
Berarti iya, semua magang yang dari MSIB itu dibayar. Iya. Ada nyebutnya ada uang apa ya? Uang saku lah, uang saku lah. Iya, uang saku kata-kata apa namanya? Kata halus dari gaji kocak. Halus. Uang saku. Ya halus. Halus lah. Ya berarti worth it lah, worth it secara Ya, worth it, bro. secara wawasan pengalaman. Worth it lah dia magang terus dia tahu. Kita kan apa ya, magang kan miniatur dunia kerja kan. Iya. Bisa ngerasain bagaimana bekerja dengan orang-orang penting secara langsung, apalagi di bidang yang kita inginkan kan, apalagi ketemu orang yang udah diceritain tadi, ketemu orang yang dari ITB, UI, UGM itu kan sama-sama apa ya, yang satu minat dengan kita, bisa berdiskusi dan mendapatkan ilmu yang di luar perkuliahan kita gitu. Jadi kita tahu misalnya kalau kita mau fokus di bidang ini, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita persiapkan nantinya di saat perkuliahan ini, dan itu sangat apa ya, sangat berguna bagi teman-teman yang memang ingin fokus di industri gitu. Terutama ini sih yang emang belum tahu mau kemana sih. Iya. Yang bisa nyoba-nyoba gitu. Betul, yang lulus yang masih tinggal explore. Ya, yang kayak apa ya? Ya kuliah ini belum tahu mau kemana gitu. Kayak mending kalian explore aja, semua cobain. Jangan sampai udah tinggal 2 bulan lulus masih belum tahu mau kemana, itu kan agak wow sekali ya. Jadi lebih baik mending explore pas kuliah aja gitu. Pas mau lulus, wah udah lulus nih, kemana ya? Apalagi kalian kalau misalnya lulus tapi kalian nggak punya portofolio, nggak ada portofolio. Nggak ada portofolio gitu, di CV-nya kayak benar-benar cuma 1, 2 gitu, Cuma IPK doang. Mending Sekalian lamar kerja, ya apa yang di review oleh Betul. HRD? Oh itu. udah mending kayak kalian Masalah orang lihat kertas kosong kocak. Ya itu salah satu cara mengembangkan portofolio juga. Minum. Wes tak beliin loh, nggak diminum. Oh iya. Kasihan Daniel udah membeli loh. Ini udah effort kita ya. Buat tamu pertama kita di Insight series pertama ini. Itu dia. Ini adalah podcast profil pertama. Ya. Nah. Jadi fun fact buat teman-teman, nanti Insight ini bakal ada episode-episode selanjutnya. Iya, ada seri-seri lainnya akan habis ini kan tamu pertama kita ya. Kita coba reach dari teman terdekat kita yang ada pengalamannya. Nanti kan ada podcast lainnya yang kan memberikan teman-teman insight tentang dunia keilmiahan maupun keprofesian gitu. Ya akan memberikan insight lah dari teman-teman TF lainnya yang udah berpengalaman, biar informasinya bisa tersalurkan kepada teman-teman yang mungkin tidak bisa ketemu langsung untuk berdiskusi. Iya. Gitu. Sepertinya kau memang dari sepertinya obrolan kita udah sepertinya obrolan kita udah nyampe ke penghujung ya udah. Iya. Aku udah nggak tahu lagi mau nanya apa. Iya, benar. Ada pertanyaan lagi? Sebenarnya cukup sih. Cukup ya. Udah berapa menit ya? Mungkin ini nih. Udah setengah jam ini. Terakhir. Tips. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast ini. Tadi ada kesalahan teknis, ternyata kameranya mati di menit 30. Waduh, Sebenarnya bukan kocak. kesalahan teknis, iklan dulu. Oh iklan itu bahasa halus dari podcast yang tidak proper, iklan. Ketidaksiapan ini. It's okay teman-teman, kita akan melanjutkan. Tadi terputus di bagaimana sih tips dan trik daftar MSIB gitu, mungkin dari awal sampai akhir sekalian closing statement dari Aditya. Sebenarnya tipsnya ya kalian siapin CV kalian yang benar formatnya. Itu kalian bisa pakai web ataupun AI di Google kayak Kinobi. Ya betul banyak tuh website buat banyak bikin banget. CV maker gitu. Dibandingkan kan kalau misal bikin sendiri kan, aduh pasti nggak rapi. Gitu. Ya apalagi tuh kalian yang bikin CV di Canva itu kocak. Apalagi di Word doang. Apalagi di Word, ya Allah. Jangan. Itu udah tahun 1990. Nah, terus portof kalian tuh masukin semua yang kayak apa kalian Portofolio kalian pernah ikut project ataupun lomba, walaupun misal nggak menang nih kan, misal finalis doang ataupun semi finalis gitu, ya udah kalian masukin aja. Kalau peserta Ya udah nggak apa-apa, gitu kan masukin aja. Terus habis itu tetap Word itu. Tetap. Terus pokoknya masukin aja lah. Yang penting CV kalian nggak kosong. Yang penting bukan cuma education doang. Yang penting jangan kosong.
Terus habis itu ya pengalaman organisasi gitu-gitu dimasukin, working experience kayak kalian masukin juga. Terus masukin yang emang sejalan sama perusahaan yang kalian daftar. Iya. Jadi jangan asal misal kayak kalian mau daftar di perusahaan energi gitu. Kalian tapi working experience kalian di bidang seni kan agak jauh ya. Jadi kayak masukin yang emang penting-penting aja gitu. Iya sih, energi sama seni sama-sama akhiran I, Iya, tapi bener, beda jauh. Jadi kayak masukin yang emang sesuai dengan perusahaannya. Kalau misalnya nggak sesuai, mending jangan dimasukin. Terus abis CV siapin kalian tes tulis gitu tuh, kalian belajar lagi tuh fisika dasar gitu. Bisa tapi ya sepele. Namanya aja teknik fisika. Masalah fisika mah, aduh, sepele cuy. Harus gak bisa bisnis. Terus apa ya? Kalau kemarin bahasa Inggris. Oh, kalau bahasa Inggris, Tefel mau lulus. Bahasa Inggris. what's your name? Oh my god, that's it. You can speak English. Let's continue this English or Spanish. Gak paham. Sumpah. Ini nggak selesai kalau English or Spanish di sini. Tadi harus bisa bahasa Inggris. Terus ya udah karena itu kan ada tes tulisnya juga kan bahasa Inggris kan di tes tulis. Terus habis kalian tes tulis lulus, interview. Nah, interview ini lumayan tricky karena kalian harus bukan ngobrol sih ya, hadap-hadapan sama face to face sama orang dari perusahaan itu kan. Nah, itu kayak kuncinya jangan tegang aja kalian. Pas apalagi kalau offline tuh jangan tegang ya. Jangan tegang. Lemes saya. Nah, itu kayak gimana cara kalian ngebawa diri kalian di depan interviewer itu juga harus benar gitu. Cara kalian salaman, kalian jangan cemberut walaupun kalian takut, tapi jangan nunjukin muka takut gitu. Senyum aja. Tunjukkan kepercayaan diri. Betul. Terus pas jawab tuh jangan ngakak, langsung tegas aja kalian maunya apa, kalian bisanya apa gitu. Itu interview, habis interview selesai, udah deh dapat keterima. Gitu. Emang langsung keterima? Maksudnya emang pasti keterima? Ya kan ya. Tergantung rezeki dan kesiapan kan, makanya dipersiapin dengan benar. Jangan apa ya, kadang tuh kemarin tuh aku nemu orang yang magang tuh jadi kayak main-main gitu. Daftar apply perusahaan tuh kayak main-main gitu sih kayak. Jadi Gak sengaja. Iya bukan itu sih, gak disiapin bener-bener. Misalnya CV-nya juga gak jelas. Oh, nggak niat istilah, nggak niat. Jadi kayak ya ini perusahaan bro, jadi beda lah kalian sama kalian daftar organisasi kan beda ya. Lurusin niat dulu bro. Semua hal yang dilakukan itu berawal dari apa? Dari niat. Nawa itu apa? Namanya pokoknya dihitung dari niat pokoknya. Dihitung dari niat. Tahu. Mungkin nanti Minus apa ayatnya bisa kalian cari sendiri. Pokoknya semua hal itu bergantung niat itu maksudnya. Kamu nanya dia loh, kan beda server. Nanti. Jangan ini beda server. Aku kan serverku agak gangguan lagi. Rada ini ya. Ya. Itu dia. Udah apa lagi ya? Ada lagi nggak? Ini kan ini konversi ya. Ini full konversi atau cuma KP doang atau gimana? Full. Berapa Jadi juta? kemarin tuh sebenarnya dapat maksimal 20. Contoh kasus deh, kamu kan magang, mata kuliah yang rencananya mau dikonversi Ya, apa? kemana itu milihnya? Jadi kalau misal di Tekvis itu sendiri yang bisa dikonversi itu adalah mata kuliah pilihan, mata kuliah Pengayaan. Terus yang PMB. Ya, Oh, PMB, mata kuliah ya, bersama. Ya, mata kuliah bersama. Nah, itu yang bisa dikonversi. Jadi kalau mata kuliah wajib tuh nggak bisa. Jadi gitu. Tapi ya lumayan sih kalian bisa konversi Lumayan. Berarti nggak ada konversi mata kuliah wajib? Nggak ada. Wajib, namanya mata kuliah wajib ya wajib diambil bro. Wajib. Wah, kamu tahu nggak hukumnya wajib? Ada nggak di server kamu? Besok kirim. Oke deh. Ada pertanyaan lagi tuh kak? Kira-kira teman-teman. Oke, mungkin itu ya beberapa informasi atau insight buat teman-teman yang masih bingung tentang dunia permagangan dan masih ragu-ragu kan apa alasan buat magang itu apa sih, benefit yang aku dapatkan buat magang itu karena magang itu apa sih. Nah itu udah dijelasin dari teman kita Aditya Valentino dari angkatan 2021 F56.1.
126. Satu Iya, dua. dan komting kita. Komting angkatan 2021. Komting itu amanah seumur hidup. Amanah seumur itu bro, karena Komting rambut dia sampai keriting. Iya. Bisa nggak usah di Mbak mandi kan tadi? Mandi. Oh mandi alhamdulillah. Mungkin itu aja ya. Tutup nih, mungkin. Udah. Tutup. Closing statement dulu. Udah. Oke. Oh ya, closing statement deh. aduh Statement. apa ya? Terima kasih bro. Tetap semangat apa kayak. Ya. Ya, mungkin itu sekian dari kami. Jangan lupa nonton podcast selanjutnya. Nanti akan ada podcast lain yang akan memberikan teman-teman info tentang keilmiahan dan keprofesian. Oke, aku sama Daniel undur diri dan terakhir Adit closing statement. Ayo Nil. Siap. Ayo. Jadi mungkin closing statementku ya makasih buat teman-teman di sini ya yang udah ngundang aku. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian. Kalau misal kalian ada misal ada pertanyaan atau apa bisa reach out aku aja gitu, misal secara pribadi atau gimana, aman aja. Jadi mungkin semangat buat teman-teman semua kuliahnya. Semoga apa yang Mana gitar. Nyanyi. Bah. Nyanyi apa kek? Ya, nanti kontaknya kita share ya. Ah, ngapain? Oh, Tinggal. Udah lah, Bang. Kenapa suruh nyanyi?